Minggu adik-adik, selamat siang. Nah, kita ketemu lagi di kebaktian Minggu hari siang ini. Nah, adik-adik, sehat-sehat semua kan? Sudah makan? Sudah. Nah, adik-adik, kakak pada hari ini akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kakak baca pada hari ini diambil dari Amsal 22 ayat 6. Nah, adik-adik dengarkan ya. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari tanda jalan itu. Nah, adik-adik, di sini tema cerita firman Tuhan pada siang hari ini adalah aku diajari. Nah, sekarang kakak mau tanya, cita-cita adik-adik nanti kalau udah besar mau jadi apa? Ayo, ada ya, siapa yang mau jadi dokter? Oh, siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi insinyur? Wah, siapa yang mau jadi penyanyi? Nah, siapa juga yang mau jadi astronot? Waduh, terbang keluar angkasa. Siapa juga yang mau jadi polisi? Siap gerak, siap gerak. Siapa juga yang mau jadi guru sekolah minggu? Wah, menceritakan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau tercapai cita-citanya, kita harus belajar. Nah, sekarang ini temanya adalah aku diajari. Nah, adik-adik tuh diajari ada 3 tempat. Satu, di rumah, diajar sama orang tua, mama, papa, kalau adik-adik punya abang atau kakak. Nah, kalau di sekolah, siapa yang sudah sekolah? Nah, di sekolah siapa yang ngajar adik-adik? Ibu guru atau bapak guru. Nah, kalau di sekolah minggu, nah adik-adik juga di sekolah minggu diajari sama abang dan kakak guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, kalau di rumah adik-adik itu dapat pelajaran apa ya? Nah, nanti kita dengarkan ya adik-adik. Ya, nanti adik-adik dibelajarin. Kalau di rumah yang ngajar mama papa, abang sama kakak. Terus kalau aku dapat apa ya kalau di rumah ya? Belajar apa ya aku di rumah ya? Nah, kalau di sekolah aku belajar apa ya? Kalau di sekolah minggu aku belajar apa lagi ya? Sehingga aku nanti jadi pintar. Ya, adik-adik. Nah, kita dengarkan ya ceritanya ya. Nah, adik-adik, kakak akan mulai cerita kakak. Pelajaran apa yang didapat adik-adik di rumah? Dengan judul Aku Diajari. Nah, adik-adik, pada waktu masih adik-adik dalam kandungan mama, dalam perut mama, adik-adik belum lahir. Semua keluarga menantikan kedatangan adik-adik, kelahiran adik-adik. Abang tanya, kapan adikku lahir, Ma? Kakak juga tanya, kapan adikku lahir ya, Ma? Nah, mama dan papa juga senang menanti kelahiran adik-adik. Nah, pada waktu adik-adik lahir dengan sehat, mama senang sekali, papa juga senang melihat adik lahir dengan sehat. Nah, untuk pertumbuhan adik-adik, mama memberikan susu. Nah, adik-adik, mama juga mengajarkan adik-adik untuk minum susu sama mama. Nah, adik-adik di rumah sakit juga adik-adik kan dirawat oleh suster, dokter, sehingga adik-adik itu tumbuh sehat. Tuh, abang dan kakak juga menunggu melihat adik-adik tumbuh sehat. Jadi mereka senang, sukacita melihat adik sehat.
karena rajin minum susu. Nah, tuh adik-adik sudah besar, sudah bisa telentang, sudah bisa tidur sendiri. Nah, adik-adik juga sudah bisa, telungkup, tidur sendiri di tempat tidur. Kita lihat adik-adik. Adik-adik juga sudah bisa bermain sama abang di tempat tidur adik sendiri. Ada mainannya. Tempat tidurnya bagus sekali. Dikasih sama mama sama papa. Nah, abang juga senang bermain dengan adik. Nah, adik, tuh adik-adik sudah mau kemana ini? Sudah mau apa ini adik-adik? Adik-adik mau duduk. Aku sudah bisa duduk sendiri. Nah, adik-adik sudah bisa bermain sama abang, sama kakak. Adik-adik duduk saja bermain boneka. Nanti kalau sudah besar seperti abang dan kakak, bisa bermain bersama. Nah, adik-adik, tuh aku belajar merangkak. Mau kemana ini adik kita nih? Dia berjalan merangkak terus tuh. Mau kemana adik ini? Mau kemana ini? Dia berjalan terus, merangkak terus. Dia mau ketemu mama, mau dengan mama. Dia udah bisa berdiri adik-adik. Dia udah bisa berdiri. Nah, sudah bisa berdiri adik-adiknya. Nah, lihat semua. Kakak, abang, mama sama papa senang. Adiknya sudah mau berjalan sendiri. Tidak dipegang lagi. Tuh, abang juga menjaga adik-adik untuk bisa berjalan. Mengajari adik-adik untuk bisa berjalan. Nah, sudah bisa berjalan. Sekarang aku sudah bisa berjalan sendiri. Tidak dipegangin lagi. Aku pakai sepatu baruku yang diberi sama mama sama papa. Aku juga bisa berlari. Aku sudah bisa berlari sendiri. Aku bisa pakai sepatu dan aku bisa berlari. Nah, adik-adik sudah besar. Adik-adik bisa bermain di taman, bermain bersama kakak dan abang. Adik sudah bisa bergerak sendiri, tidak perlu dipegang lagi sama mama sama papa, sama kakak sama abang. Nah, adik tuh sudah besar adik-adik sekarang. Sudah rajin makan sayur, sudah rajin minum susu. Sekarang adik-adik sudah besar. Nah, aku sekarang mau kemana adik-adik? Mau sekolah. Adik-adik mau sekolah, mau belajar supaya pintar. Aku bawa tasku. Aku mau pergi ke sekolah, mau belajar bersama ibu guru. Adik-adik di sekolah belajar membaca, menggambar, menulis, dan berhitung. Itu diajarin sama ibu guru supaya cita-cita adik-adik semua dapat tercapai. Nah, adik-adik, tadi di rumah sudah didapat pelajaran yang didapat di rumah. Pelajarannya dapat di sekolah. Sekarang pelajaran apa ya yang didapat di sekolah minggu? Nah, nanti ntar lagi kita dengarkan adik-adik. Juru selamat kita, Dia yang menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, buku yang dibawa apa ke gereja? Buku? Firman Tuhan, namanya apa adik-adik? Alkitab. Nah, dalam Alkitab itu bercerita tentang Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita sebagai manusia. Nah, Tuhan Yesus juga adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, yang memelihara domba-dombanya dengan kasih sayang. Seperti juga Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik. Nah, adik-adik, tadi juga Yesus mengajarkan kita berdoa. Iya. Jadi sebelum makan, sebelum bangun tidur, sebelum makan,
sebelum sekolah, pulang sekolah, mau tidur, kita harus berdoa. Tuhan Yesus aja berdoa, kita juga harus berdoa. Nah, kalau berdoa tuh nggak boleh ganggu-ganggu teman, ya. Jadi nanti nggak seperti Tuhan Yesus, dianya berdoanya lipat tangan, tutup mata, ya adik-adik ya. Nah, ada juga, nah, ini apa adik-adik? Tuhan Yesus juga mengetuk pintu hati adik-adik, ketuk, tok 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 tok. Adik-adik mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Iya, pintar adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga bertanya pada adik-adik, mau rajin ke gereja enggak? Mau dengar firman Tuhan enggak? Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jadi mengenal Tuhan Yesus di dalam cerita di Alkitab, ya. Nah, ini ada lagi adik-adik, waktu Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani, ya, sebelum dia disalibkan, ya. Jadi ini ada gambar lagi nih adik-adik, waktu Tuhan Yesus disalib dan dia dikasih mahkota duri, dianya rela disalib untuk menebus dosa manusia. Nah adik-adik, Tuhan Yesus saja sudah berkorban untuk kita. Kita harus sayang juga kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus rajin ke gereja, mendengar firman Tuhan, berdoa, memberikan persembahan, bernyanyi. Nggak boleh ada yang malas bernyanyi, ya. Jadi bernyanyi memuji nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga sudah bangkit. Nah, dia menanti kita di surga. Anak-anak yang baik, anak-anak yang disayang Tuhan Yesus akan masuk surga. Tuhan Yesus sudah menunggu di sana. Sekarang Roh Kudusnya turun ke dunia ini, ya adik-adik. Nah, karena itu adik-adik itu harus, kalau jadi adik-adik semua yang diajarkan oleh orang tua, oleh guru di sekolah, oleh guru di sekolah minggu, kakak sama abang sekolah minggu, itu semua jadi bekal untuk adik-adik nanti kalau sudah dewasa. Jadi adik-adik tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang bisa dikerjakan, mana yang nggak bisa dilakukan, bisa berdasarkan kasih Tuhan Yesus yang sudah diajarkan di sekolah minggu. Nah, adik-adik juga, mama dan papa, orang tua kita berharap kita menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang pandai, anak-anak yang rajin ke gereja, rajin belajar, dan anak-anak yang beriman, yang dipercaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang coba bilang sama mama sama papa, mama, papa, terima kasih ya sudah mengajari aku, ya adik-adik ya. Ya. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita kakak pada minggu ini. Nah, semoga cerita kakak ini dapat menjadi ingat-ingat sama adik-adik supaya dikerjakan. Jadi kita harus menghormati orang tua kita, orang yang lebih tua daripada kita, dan kita tidak boleh nakal. Ya, sampai di sini dulu adik-adik cerita kakak. Kita sambung lagi minggu depan cerita firman Tuhan yang lain. Sampai jumpa adik-adik.